Hari ini udah kedatangan Naura. Hai Naura. Kita sapa dulu. Halo Kakak Chanu. Halo semuanya. Selanjutnya kita udah kedatangan Kak Cindy. Halo. Kita sapa dulu. Halo Kakak Muslimin Nompo, tapi biasa dipanggil Kak Cimeng. Halo Kak Cimeng. Asik. Halo Hainun. Wah. Aku bahkan tuh tulis di diary aku pengen jadi duta Unifa, edukasi diri, ya, edukasi, banyak baca artikel. Sudah aktif dari lahir Kak? Aktif dari lahir, sudah kaya dari lahir. Kalau Chanu selalu haus akan yang namanya ini. Kamu, selain saya orang Papua, kok bisa ya kayak orang nggak tahu tentang kejadian apa yang sekarang terjadi di Papua. Yang cantik itu yang kurus, yang cantik itu yang putih, ya yang putih, yang cantik Yang percaya dulu saya bisa lulus kuliah itu cuman satu orang dari kakak saya gitu. If you never try, we will never know gitu. Senang banget nih hari ini ya, Ainun senang banget karena bintang tamu kita ini salah satu mahasiswa inspiratif juga dari Unifa pastinya. Temen Ainun ini juga seperjurusan juga ya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dia ini aktif banget berorganisasi. Langsung aja deh kita tanya-tanya, kita sapa dulu. Halo Kakak Chanu. Halo semuanya. Kabar Kakak Chanu? Alhamdulillah hari ini baik. Hari ini baik, belum tentu besok juga baik ya. Semoga ya. Semoga ya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada kita. Amin, amin, amin. Nah, kalau Chanu ini, dia ini kegiatan organisasinya tuh banyak banget di Unifa dan juga di luar Unifa. Sejak kapan sih mulai aktif berorganisasi? Kalau untuk yang aktif banget itu sebenarnya sejak kuliah. Sejak kuliah. Jadi Berarti kuliah. masuk Unifa ya? Baru masuk Unifa itu baru coba-coba nih semua jenis lingkupan. Banyak ya dicoba. Oh, mana coba-cobanya. Kita coba semua jenis dan lingkupan organisasi yang ada di Unifa, dan baru setelah semester 3 sama 5 baru saya coba di luar dari Unifa. Alasan tersendiri dari Kakak Chanu ya. Sebenarnya kenapa sih mau berorganisasi? Kan biasanya kalau organisasi itu ya kesannya itu pasti kayak lama lulus, gondrong, ya kan? Atau mungkin Malas masuk kelas. Nah betul. Kalau Chanu sendiri apa sih motivasi awal yang bikin Chanu tuh mau berorganisasi? Dari SMA, pokoknya selama saya sekolah SD, SMA, SMP juga kemarin, pola pikir Chanu itu kurang banget. Cara Chanu mengatasi masalah itu kurang banget dan segala hal pokoknya sempit. Tapi selama kita coba organisasi, selama Chanu masuk dalam lingkupan organisasi, di situ baru pola pikirnya Chanu, cara bicaranya Chanu, cara menyelesaikan masalahnya Chanu itu baru bisa diubah begitu. Karena kan kita ketemu sama banyak orang, kita ketemu sama jenis, walaupun sama nih organisasinya, tapi pola-pola yang ada di dalam, kebudayaan yang ada di dalam organisasi itu tentunya beda. Jadi kayak ketemu banyak orang, jadi sudut pandangnya makin banyak Makin gitu ya. luas begitu. Jadi kan gini nih, kalau kamu anak organisasi pasti kamu siap untuk bertemu sama banyak masalah. Betul. Kan? Terus kalau kamu ingin dewasa dalam hidupnya kamu ingin cerdas nih dalam segala masalah atau apapun itu, kamu harus dihadapkan sama banyaknya masalah. Jadi otomatis kalau kita jadi anak organisasi, sudut pandangnya kita, apapun itu tentang pola pikirnya kita itu lebih luas. Sebenarnya penting ya kita untuk berorganisasi kalau menurut Chanu. Kalau menurut saya penting banget. Karena kan kita mau bentuk relasi lebih luas lagi sama senior-senior, kita mau bentuk nanti kita mau magang di mana, kerjanya di mana, kan nanti bisa ditarik-tarik sama senior. Ini kayaknya junior saya kemarin yang bagus. Oh ini teman saya kemarin yang kayaknya bagus. Ya ada kenalanku di universitas ini yang kayaknya dia keren di bagian ini. Saya butuh dia kayaknya. Jadi networkingnya lebih luas. Lebih luas lagi. Keren banget. Nah kalau Chanu sendiri, ini kan biasa kalau organisasi ya itu selalu berkesinambungan sama mental. Kira-kira kalau Chanu sendiri mentalnya tuh ngaruh nggak sih sebenarnya kalau kita berorganisasi? Banget. Kan aku orangnya, kan Chanu itu orangnya pertama insecure, tinggi banget. Kalau aku ketemu sama orang baru, kalau Chanu ketemu sama orang baru itu sumpah kayak malu kak weh begitu. Malu kak weh. Kayak nggak bisa ekspresikan dirinya Chanu, begitu kurang sekali. Tapi selama Chanu coba bergabung sama orang, coba Chanu bisa nih, Chanu bisa kenal sama orang ini, pikiran sama orang ini.
Canu bisa ke organisasi ini, Canu bisa bicara sama orang ini. Semenjak itu berubah jadi pede deh, Canu. Tapi sebenarnya penting juga sih sebenarnya kita untuk insecure kan, karena supaya kita tahu gitu apa kekurangan kita, jadi bisa diperbaiki lagi, di cover lagi, kita bisa bercermin lagi kira-kira salahnya Canu tadi di mana, salahnya kita tadi di mana nih. Oh, kayaknya saya harus begini deh, kayak begitu. Jadi gak boleh terlalu pede. Jangan kepedean Jangan juga. kepedean. Karena kan yang berlebihan itu nggak baik ya. Gak baik sayang. Gitu. Jadi harus yang sedang-sedang saja. Oke. Nah kalau tanggapan Canu sendiri organisasi di Unifa itu gimana? Oke, kalau tanggapan saya nih soal organisasi yang Tapi Canu kemarin ini ya menjabat sebagai apa sih di periode kemarin tuh? kalau di Himakom kan Canu pertama di Himakom. Kalau di Himakom itu alhamdulillah Canu dipercaya sebagai kepala bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Oke. Kalau di situ bidang itu tuh di bawahnya itu masih ada departemen keilmuan sama departemen kaderisasi. Jadi jadi Canu itu melihat kira-kira sampai di mana sih pemberdayaan dari sumber daya manusia yang ada di Himakom sendiri, yang ada di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Berarti lumayan juga ya tanggung jawabnya Canu di Lumayan lah. periode kemarin. Kan sama ibu. Kalau ibu kemarin apa? Koordinator media informasi. Jadi kita sama nih kemarin kan. Ya kok kamu masih di atas saya. Nah, kalau tadi tanggapan Canu soal organisasi di Unifa. Kalau misalnya Canu kan juga aktif di organisasi selain di kampus juga di luar kampus juga aktif kan. Ada nggak sih sebenarnya perbedaan dari yang Canu rasakan organisasi di luar kampus dan juga di dalam kampus? Oke, kalau soal perbedaan pasti ada. Karena kan kultur budaya itu berbeda banget. Karena kan sekarang Canu aktif di Organda. Organisasi daerah juga aktif, tapi organisasi yang di luar itu yang di kecamatan Canu aktif di sana juga. Canu juga aktif di Dewan Pendamping Cabang Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kabupaten Lekang. Canu juga aktif di situ. Jadi dari dua lembaga atau dua organisasi yang berbeda ini itu punya kultur atau punya budayanya sendiri, punya hal yang menjadi kayak ini DPC Apindo banget nih. Oh ini organda banget nih, kayak begitu. Sekarang juga Chan kalau di kampus alhamdulillah dipercaya sebagai sekretaris umum dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Aktif sekali ya. Alhamdulillah dipercaya ya. Sudah aktif dari lahir kan? Aktif dari lahir, sudah kaya dari lahir. Jadi sekarang menjabat sebagai sekretaris di Senat ya. Itu periode dari periode sekarang 2021 sampai 2022. Oke, nah Canu ini asalnya dari Enreka. Dari Enreka. Ternyata Canu juga menjadi dewan pendiri Sanggar Seni Matawai di Kabupaten Enreka. Ya, alhamdulillah sekarang kan kalau organisasi yang saya dirikan kemarin itu sama teman-teman itu seumur hidup. Jadi sekarang saya masih terdaftar sebagai dewan pendiri dari Sanggar Seni Matawai. Kalau diceritakan mungkin awalnya itu gimana sebagai pendiri? Kalau lembaga itu sendiri itu berdiri di tahun 2015 kemarin. Kalau terhitung sekarang sudah 6 tahun, itu 26 Desember 2015. Tapi berdiri awalnya itu bukan sanggar, tapi itu komunitas band yang sebenarnya itu bukan Canu banget gitu. Bukan anak band? Bukan anak band, tapi kalau gulung-gulung kabel kemarin itu berfungsi banget Canu. Di situ baru Canu diubahlah nama dari komunitas band itu jadi Sanggar Seni Matawai. Di situ kita bergerak dari nol dan di situ Canu sudah mulai berpikir kira-kira bagaimana caranya hal yang saya dirikan sama teman-teman saya ini bisa jadi besar. Dari situ Canu bergerak, Canu ingin kuliah. Walaupun sebenarnya awalnya itu Canu tidak didukung sama orang tua. Awalnya pertama nggak didukung sama orang tua untuk kuliah, tapi harus kuliah. Pokoknya di diri saya itu pokoknya harus kuliah. Nggak bisa kalau udah kuliah karena bagaimanapun caranya saya harus belajar di luar dari tempat saya atau di luar dari kampung halaman saya. Karena kan kalau di situ-situ aja keliling kan itu aja. Itu saja. Jadi saya keluar, alhamdulillah saya bisa belajar di Sanggar Seni Karampuang kemarin. Saya bisa belajar di Sanggar Seni Karampuang kemarin, dipercaya di sana bisa latihan tari.
Chanu itu bukan basic tari, Ainun. Apa? Nol. Pokoknya nol. Chanu itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu nol tentang tari. Jadi kayak mencari jati diri. Mencari ya? jati diri. Di Unifa itu, di Sanggar Seni Karangpang itu, Chanu baru belajar tentang olah tubuh. Tentang apapun itu, tentang mengasah tubuhnya Chanu supaya bisa menari. Dari yang kaku banget sampai sekarang bisa kayang 7 kali. Wow, boleh kayang? Oh. Nggak usah, nggak usah. Pokoknya dari situ. Sudah itu Chanu latihan sama satu pelatih yang pernah ke Jepang kemarin, Kahilda namanya. Terus Chanu juga dilatih bagaimana caranya ini betis bisa menari berapa jam. Betis, bagaimana bisa betis bisa Bisa menari? berdiri nih, kayak kokos, koko bisa menari beberapa jam. Kayak begitu dia banyak sekali. Dan itu alhamdulillahnya sanggar saya kemarin itu dipercaya untuk main di salah satu festival internasional, disaksikan 5 negara, FIFAB namanya, di Polewali Mandar. Tahun berapa sih? Tahun 2018 kalau nggak salah. Bukan. 2019 atau 2019? 2019, masih baru dong. Masih baru. Itu ada 5 negara, Korea Selatan, Chili, Australia, India, dan berbagai negara-negara. Ada 5 negara. Boleh kita bangga saya menjadi teman Anda ya. Itu yang buat saya kayak, aduh alhamdulillah organisasi yang kita dirikan ini, saya ada 25 orang yang dirikan organisasi. Alhamdulillah organisasi yang kita sama-sama bangun ini sudah bisa terlihat. Padahal itu Sulawesi Barat loh itu, bukan Sulawesi Selatan kan. Saya ngerekam di Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi Barat yang percayakan kita untuk kayaknya ada keunikan budaya yang unik yang ada di sanggar ini. Nah, selain menjabat sebagai Dewan Pendiri Sanggar, jadi Chanu ini kemarin juga terpilih sebagai The Best Favorite Duta Wisata Kabupaten Nrekang 2018. Banyak sekali abang-abang penonton di sini. Jadi boleh diceritain dulu Chanu, kenapa bisa terpilih sebagai The Best Favorite Duta Wisata Kabupaten Nrekang 2018. Jadi awal itu kan kita pemilihan, Chanu daftar, alhamdulillah diterima di pendaftaran awal itu, tes wawancara dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kita tidak sempat masuk juara, tapi alhamdulillah Chanu dipercaya sebagai the best favorit di Duta Wisata Kabupaten Nrekang dan sekarang menjabat sebagai bagian bidang seni budaya dan juga pemberdayaan sumber daya manusia di bagian dari DPC Asosiasi Duta Wisata Indonesia sekarang. Itu berpasangan kah atau Chanu? Berpasangan, jadi saya punya pasangan di Nrekang. Kemarin sempat disuruh untuk ikut ke Sulawesi, tapi kayaknya belum dulu karena saya anggap potensi yang ada di kampung saya itu belum tergali. Kalau sudah tergali baru deh Chanu bisa untuk keluar. Bagaimanapun sebenarnya kalau Chanu mampu tapi Chanu tidak dipercaya, kali nol sih sebenarnya. Betul. Tapi kenapa Chanu bisa seperti ini? Karena ada orang-orang yang percaya sama Chanu. Ada orang-orang yang, oh Chanu bisa deh, Chanu mampu deh, harus kita kasih tempat. Makanya Chanu bisa buat cerita seperti ini sama ini sekarang. Berarti gitu, karena support system itu penting ya? penting banget kan, kita makhluk sosial, Ainun kan. Nah, kalau perbedaan yang dirasakan sama Chanu sebelum nih kan tadi kita bahas soal duta wisata ini kan, perbedaan dari Chanu sendiri sebelum menjadi duta dengan sekarang udah menjadi duta juga, duta favorit, ada nggak sih misalnya kayak beban mungkin atau tanggung jawab gitu? Pasti ada kan. Nah, perbedaan Pasti. itu apa? Pasti banget kan, kita sebagai duta nih, sebagai perwakilan, Betul. cerminan dari bisa dibilang cerminan dari rakyat-rakyat Kabupaten Nrekang. Bagaimana caranya kita untuk berubah banget nih? Kayak contoh postingan Instagram Chanu itu sudah berubah. Kan kemarin semaunya Chanu deh, Chanu mau posting apa? Personal brandingnya lebih diperbaiki lagi ya. Kayak begitu. Karena kan dibalik dari background dutanya Chanu juga punya background jurusan Chanu ilmu komunikasi. Artinya personal branding itu kuat banget. Bagaimana caranya kita untuk buat orang itu, oh ini anak ilmu komunikasi ya, oh ini orang duta wisata ya, kayak seperti itu. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Chanu untuk selalu aktif berorganisasi? Ada mungkin kayak quotes gitu ya, atau panutan deh dari Chanu, ada nggak? Kalau orang biasa bilang kita nggak cukup kalau soal uang, kalau soal wanita, kalau soal jabatan dan sebagainya. Kalau Chanu selalu haus akan yang namanya ilmu, harta, tahta, jabatan dan ilmu. Oke,
ilmu ya, jangan cuman materi aja ya kan. Jadi harus balance juga. Nah, terakhir nih pesan dan kesan dari Chanu biar semangat gitu, termotivasi juga biar bisa kayak Chanu atau mungkin bisa melebihi dari Chanu. Boleh disampaikan. Oke. Motivasi ya, Bun. Yes. Oke. Kalau dari Chanu sendiri, motivasi untuk teman-teman semuanya, selagi kalian muda, selagi kalian masih kuat, selagi kalian bisa, ayo kita bangun, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari kira-kira bagaimana negeri kita ini. Jadi, jadilah anak muda yang terus berkarya. Terima kasih banyak. Terima Chanu. kasih. Sangat menginspirasi sekali. Terima kamu kasih ini. juga Kakak Ainun sudah dipercaya ya Chanu di sini. Ya dong, saya percaya kamu lah, lahir dan batin. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga channelnya YouTube Universitas Fajar. Dan see you next time. Dadah.